Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang perawatan burayak lohan gen golden bass. Jadi banyak banget nih pertanyaan yang bertanya tentang seputar lohan gen golden bass itu gimana cara perawatannya. Oke, ini pertanyaan yang paling banyak ditanya guys. Bang, apakah background akuarium sangat berpengaruh untuk proses mutasi burayak lohan gen golden bass? Jadi begini guys, untuk background sebenarnya berpengaruhnya itu sekitar antara 30% dan 40%. Jadi background gelap itu sangat bagus sebenarnya guys buat proses ikannya itu lebih cepat mutasi. Tapi balik lagi guys, kan tadi gue ngomong 30% sampai 40% background itu berpengaruh ya untuk proses mutasi. Nah, untuk 60%-nya ini adalah genetik guys. Jadi mau kalian taruh di background gelap pun, kalau ikannya genetik golden bass nggak kuat, itu susah juga guys ya. Jadi yang paling utama adalah 60%-nya ini, yaitu genetik ya. Meskipun genetik lohannya ini, burayaknya ini, indukannya ya udah ada darah GB kali GB, kalau misalkan anakannya nggak masuk genetik bapak ibunya tetapi masuk ke nenek moyangnya, nah itu beda cerita lagi guys. Jadi untuk lohan gen golden bass ini, kalau kalian bener-bener pure pengen pelihara lohan GB ya, gue saranin beli yang udah kelihatan mutasi guys ya. Kalau misalkan kalian bener-bener cinta ya, meskipun harganya mahal sekalipun, yang penting kalian puas, daripada kalian beli yang burayak lohan gen golden bass, itu harganya pasti lebih murah lah ya dibandingkan yang yang udah mutasi ya, ciri-cirinya yang udah mulai mutasi gitu ya. Itu gue saranin beli yang kayak gitu kalau kalian bener-bener suka sama lohan golden bass ya, daripada kalian merawatnya ribet-ribet ya kan, karena tergolong ribet guys lohan golden bass ini, karena dia masih bahan ya, belum kelihatan prosesnya gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang suka dengan lohan golden bass, gue saranin beli yang udah kelihatan mutasi, itu yang paling akurat ya. Nah, lalu untuk lohan gen golden bass ini, untuk perawatan makannya apakah sama aja dibandingkan lohan yang lain? Sebenarnya untuk lohan gen golden bass ini sama aja guys. Yang penting dia dikasih makan yang proteinnya lumayan ya, kayak misalkan dikasih makan udang ya, dikasih makan cacing beku, itu yang agak banyak ya. Itu biasanya berpengaruh juga guys buat proses mutasinya, karena makanan yang berprotein tinggi ini itu berpengaruh juga guys buat memicu ikannya ini cepat keluar mutasinya. Tapi balik lagi ke genetik ya. Kalau genetiknya 60%-nya ini dia bener-bener gen golden bass-nya kuat, pasti dia bakal mutasi guys. Meskipun kita kasih protein misalnya udang gitu ya, nanti dia mulai kelihatan tuh ciri-ciri mau mutasinya, kayak bagian sirip atas sirip bawahnya tuh mulai menghitam kayak gini nih. Ini udah mulai mau mutasi guys, kelihatan ya kayak gitu. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya nih yang kalian tanyakan, yaitu bang, kalau misalkan lohan gen golden bass ini dia mau mutasi tapi mutiaranya kok hilang, apakah itu benar-benar bakal muncul lagi ke depannya? Jadi semua itu lohan gen golden bass ada yang kayak gitu juga guys, yang mutiaranya hilang pas lagi proses mutasi. Nah, biasanya kalau dia mutiaranya terlalu tipis ya, mutiaranya terlalu rintik banget, itu biasanya hilang. Nah, kalau udah hilang begitu, ini menurut pendapat gue ya, kalau misalkan ada kesalahan tolong dimaafin ya guys. Yang mutiaranya bener-bener rintik gitu ya guys, itu biasanya nggak balik lagi ya. Ya, biasanya nggak balik lagi, jadi kopong cuman kuning orange gitu. Itu biasanya di lohan golden bass cencu ya, yang mutiaranya bener-bener rintik banget ya. Ada juga kamfa yang kayak gitu,
Pokoknya yang mutiara rintik banget itu kalau pas proses mutasi pasti bakal hilang, karena ya itu dia guys, mutiaranya sangat minim dan sangat susah gitu ya buat balik lagi. Nah, jadi buat kalian semua yang pengen cari lohan gen golden base, gue saranin yang mutiaranya agak kasar ya. Itu yang paling efektif banget. Kasar tapi nggak terlalu ngeblok ya, karena kalau lohan golden base itu terlalu ngeblok kurang bagus juga ya. Nah, ini nih guys pembahasan yang paling penting, yaitu lohan golden base apakah bagusnya seperti apa ya. Jadi apa yang tadi gue omongin, lohan gen golden base itu kurang bagus apabila mutiaranya ngeblok guys, jadi selera GB nya itu kurang ya. Buat kalian yang bener-bener suka sama lohan golden base, sebisa mungkin kalian cari yang mutiaranya itu bener-bener balance ya, karena seni guys ya lohan gen golden base itu. Nah, seninya itu dia mutiaranya itu benar-benar guratannya pas ya, terus tidak ada yang ngeblok, terus perpaduan warnanya itu pun juga enak ya. Itu yang kalian harus cari guys ya, mutiaranya jangan sampai ngeblok, karena banyak guys di pasaran-pasaran lohan golden base kayak misalkan golden base cencu yang mutiaranya agak nyacing, terus golden base kamfa itu kan ada yang mutiara yang ngeblok tuh guys di bagian body tengahnya. Itu sebenarnya kurang estetik sih guys sebenarnya ya. Yang bagus itu sebenarnya lohan GB itu yang full ya mutiaranya tanpa ngeblok itu ya, menurut gua. Kalau misalkan gua ada kesalahan tolong dimaafin ya, semua balik lagi ke selera sih ya. Kalau gua itu menurut pandangan gua aja sih ya. Nah, lalu untuk lohan golden base itu warnanya kenapa ada yang kuning ada yang orange sih bang? Nah, jadi gini guys, buat kalian yang belum paham, lohan golden base itu emang ada dua warna ya. Ada yang agak kuning, itu biasanya kuning itu kayak cencu ya, golden base cencu yang mutiara rintik-rintik gitu ya, itu agak kuning. Nah, itu biasanya dia warnanya kurang mencolok ya. Sebenarnya yang bagus itu warnanya orange guys, kalau lohan golden base ya, yang bener-bener bagus itu yang buat kalian lihat-lihat lah ya di arena-arena kontes. Kebanyakan yang paling bagus ya orange ya ketimbang yang kuning. Tapi balik lagi guys, penilaian pun bukan di warna, penilaian ada di bagian kepala, mutiara ataupun body. Jadi seperti itu ya. Oke, buat kalian yang mau bertanya-tanya seputar lohan, kalian bisa tanya aja, nanti gua bikinin konten seperti ini. Jadi buat kalian semua yang mau bertanya silakan, nanti kalian mau tanya A B C D gue pasti buatin konten biar kalian bisa memahami ya. Oke, kurang lebihnya kalau misalkan gue ada kesalahan dalam kata-kata tolong dimaafin ya, atau mungkin pendapat gue ada yang salah tolong dimaafin ya. Gue juga sama-sama belajar guys. Oke, sehat selalu buat kalian semua. Semoga kalian semua yang sedang ada masalah, semoga cepat selesai masalahnya. Semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, see you next time and bye bye. Terima kasih guys.